Halo semua, balik lagi bersama eksporkita.com. Di video kali ini kita akan membahas tentang judul karakter disukai semua orang itu kayak gimana. Sebelumnya kita di sini minta maaf nih karena kita mengambil video itu di salah satu tempat dan kebetulan di pinggir jalan. Tapi kita nggak pernah lupa untuk membuat konten-konten yang baru. Pak Pala, ini maksudnya apa ya Pak dari judul disukai semua orang ini? Gini ya. Ketemu lagi dengan eksporkita.com. Pada video kali ini saya ingin berbicara, kita semua ingin jadi eksportir. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, 25% kuasai skill ekspor, 75% berkarakter, kepribadian yang istilah saya sebut atau di dunia luar disebut disukai oleh semua orang. Nah, saya mau bahas bagian itu, disukai semua orang ya. Disukai semua orang itu bukan kita berkarakter bagaimana ya, tapi disukai semua orang kita berusaha membantu calon customer kita. Itu salah satu yang saya nangkap. Disukai semua orang itu membantu membahas order dia sehingga dia yakin akan mengordernya kepada kita. Nah, jadi jadilah pribadi yang disukai oleh semua orang ya. Jadi dalam bercakap-cakap, dalam mendengarkan, dan dalam berdiskusi dengan customer ya, coba berikan masukan yang membuat dia senang dengan kita supaya dia kasih order sama kita ya. Nggak usah kita harus ahli-ahli sekali di bidang ini ya. Jadilah diri kita masing-masing. Kita dengarkan apa permintaan dia, kalau tidak sanggup katakan apa adanya ya, nggak usah janji manis. Apa adanya tidak bisa, tapi saya tunjukkan bahwa kita mau bantu gitu loh. Itu disukai oleh semua orang ya. Jadi customer ingin dapatkan supplier yang menurut dia cocok, bukan baik ya, cocok, yang bisa memenuhi karena sebagai pedagang dia kan harus memikirkan bagaimana cara mengimpor barang ini. Dia tidak ingin ada kendala nanti ketika ngimpor dokumen tidak bisa disupply. Nah, dia harus yakin kita supplier atau eksportir yang punya karakter mengusahakan gitu. Makanya kita sampaikan di awal supaya jangan terjadi permasalahan di belakang ya. Jadi kita mulai yang kecil-kecil aja ya. Tanyakan apalagi mister yang kurang ya, dan sampaikan apa adanya barangnya. Jangan sampai kita sampaikan barangnya good sampai di sono bad. Itu juga kita harus bangun karakter disukai semua orang ya, supaya dia senang gitu loh. Jadi mendekati, nggak bisa 100%, mendekati lah 90% ya. Itu dia yang disebut disukai semua orang. Iya Pak, di sini kan Bapak bilang 25% berskill dan 75% itu berkarakter. Kok lebih besar karakter Pak dibandingkan dengan skillnya sih Pak? Bukannya dalam urusan ekspor skill itu yang paling utama? Ya, masalahnya gini, orang itu kalau mau order yang dilihat adalah suppliernya, bukan skillnya. Tapi skill itu yang 25% itu harus ada ya teman-teman. Jangan nanti Anda ditanya ayo, aduh repot. Bagian itu udah kita punya 25%, nah tinggal karakter baik dari kita keluarkan gitu loh. Jadi kita dengar apa maunya dia, kita sampaikan. Contoh kayak hari ini ya, ada customer Thailand saya minta sampel 1,5 kilo. Bisa mister, tapi saya nggak bisa 1,5 kilo, saya hanya bisa 1 kilo, kira-kira gitu ya. Jadi bagian-bagian ini dalam prakteknya lebih banyak menentukan order. Skill yes awal, tapi bagian ini banyak menentukan order. Jadi pelajari dalam koresponden, pikirkan apa yang membuat dia mau order ke kita. Nah gitu ya.
dia tahu juga kita juga berkemampuan finance lemah, tapi dia mau melihat bagaimana karakter baik yang ada di dalam diri kita yang bisa membantu dia. Kadang-kadang ya, customer itu butuh pada saat tidak diduga-duga. Sering dalam ekspor, Pak saya minta dokumen AB yang tidak dibicarakan di awal. Nah, kalau dia sudah putuskan dengan kita, berarti dia udah putuskan kita lah orang terbaik dari sekian orang baik yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi dia yakin kalau one day dia butuh dokumen ekspor yang tidak dibicarakan di awal, dan dia nggak ragu-ragu minta ke kita, dan kita juga akan sanggup mengatakannya. Kalau tidak bisa, tapi berikan jalan keluar kalau itu memang dokumen penting. Ya, jadi mari kita bangun skill, tapi terlebih lagi bangun karakter yang baik supaya disukai semua orang. Ya, gitu. Oke Pak, ini mengenai karakter. Kalau karakter kita udah baik nih Pak, tapi gimana cara menghadapi buyer kalau karakternya aja berbanding terbaik dengan kita? Ingat teman-teman, kita tampilkan karakter itu bukan pura-pura. Memang itu bagian dari karakter sehari-hari kita. Bantu orang, dengerin ya. Kalau lawan customer kita itu berkarakter tidak baik, Anda jangan ikut-ikut tidak baik. Ya, Anda mundurlah sedikit demi sedikit. Kalau terlalu banyak permintaan, oke mister, saya tidak bisa bagian itu. Saya tidak bisa kirim sampel, biayanya gede. Bagaimana kalau saya siapin barang, you take sample collection basis. Gitu. Caranya gitu, ngomong baik-baik. Kalau dia tidak mau, ya gimana mau dibilang? Karena biaya juga menjadi ukuran kita juga untuk ngirim sampel, contohnya. Nah, jadilah kita tetap baik ya, walaupun lawan kita kurang baik. Dan jangan diikuti semua kemauannya, apalagi nggak baik. Nggak boleh ya teman-teman. Ya, kita lakukan yang baik. Dan kita berkarakter baik supaya semua orang, kalau lawan kita, customer kita. Saya juga sering ketemu yang modal begitu di customer internal. Saya tidak layani. Tapi bukan berarti langsung saya tinggalin, tidak ya. Tidak bisa mister, model begitu. Harganya mahal, kira-kira gitu. Ya, jadi beri yang terbaik untuk customer kita, tapi kita harus lakukan dengan yang benar gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi pada intinya di sini kita harus berkarakter baik dengan calon buyer kita. Karena di situ kan kita butuh uang ya Pak ya. Yes, kita butuh dolar. Iya. Dengan cara yang baik, tapi Misalkan, jangan pura-pura gitu loh. Iya, misalkan contoh kayak barangnya lagi tidak baik nih, kita bicara aja terus terang gitu ya Pak ya. Yes. Itu salah satu karakter yang baik supaya kita tidak bisa dibilang itu penipu sama orang luar negeri juga. Betul. Karena nanti ini bakal berpengaruh saat dia ingin order lagi ke kita ya Pak. Dia nggak akan order lagi kalau umpamanya barangnya nggak sesuai diomongin. Nah. Jadi kalau kita berkarakter baik, disukai semua orang, jalanin dagangnya juga gampang. Karena kita nggak ada utang budi. Karena yang kita sampaikan apa adanya. Ya, jadi teman-teman mungkin itu sedikit penjelasan dari Pak Pahala mengenai skill dan berkarakter. Mungkin Pak Pahala bisa menambahkan sedikit nih Pak dari judul yang kita bikin tadi, yaitu tentang disukai untuk semua orang. Ya, jadi jadilah pribadi yang disukai semua orang. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi dengan customer dalam dan luar negeri. Nah, mereka harus melihat hal yang baik dari diri kita. Karena mengorder atau dia mengorder, dia lihat yang baik. Apa yang baik yang bisa saya dapatkan dari si Pahala ini, dari si Dedi dan lain-lainnya. Jadi karakter baik harus dibangun terus menerus. Jangan bohong, jangan ngomong terlalu besar, katakan sejujurnya. Ya, saya yakin dengan pelatihan-pelatihan Anda bisa mendapatkan karakter yang lebih baik dari hari ini. Segera jadi member, saya undang supaya Anda serius, sungguh-sungguh. Ingat ya, jadi pedagang itu nggak bisa sekali, nggak bisa dua kali, harus terus menerus. Saya kadang-kadang bisa dapat order tuh baru 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Jadi kita tidak memaksa yang di atas ya, Pak, kalau bulan depan order, nggak bisa gitu. Tapi lakukan terus menerus
Ya, jadi segera jadi member, bangun kepribadian yang baik. Saya senang dengan video ini, senang dengan pelatihan ekspor ini, senang dengan e-commerce yang kita bangun untuk membantu pedagang kita. Oke, thank you, bye.